Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 21 November 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar ya, F-Talk edisi kemarin, edisi 20 November. Kita akan bahas satu per satu sesuai dengan permintaan yang ada di kolom komentar. Silakan apabila Anda ingin melihat banyak saham dibahas di F-Talk selanjutnya, langsung isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Kita langsung mulai dari IHSG. Hari ini IHSG turun. Ya, bisa dikatakan turunnya ini masih wajar ya, penurunan yang wajar setelah menguji level 7000 karena saat ini sesuai dengan stock call yang kami sampaikan, proses menuju retest setelah 7000 harusnya ada potensi untuk turun dulu ke 6800-an. Seperti apa? Silahkan dibaca di stock call ya dan di F-Talk sebelumnya. Kita langsung masuk ke pembahasan saham ya, karena masih sama dengan pembahasan kemarin. Yang pertama, saham KETR untuk invest sekarang apakah masih murah? Murah dan mahal itu ya relatif ya, kita tidak bisa bilang ini murah atau mahal dan sebagainya. Sebenarnya ya kalau kita bicara murah dan mahal itu kan menjurusnya ke value investing ya, sedangkan seperti yang Anda tahu kita tidak menggunakan itu untuk murah ataupun mahal ya. Semahal apapun kalau misalkan sahamnya masih potensi naik dan masih bertumbuh ya mungkin saja kita bisa beli, tetapi kalau misalkan semurah apapun saham kalau tidak layak invest tidak mungkin kita beli. Itu prinsip kami di peer dan peer seperti itu. Jadi kami luruskan. Jadi kalau bertanya di sini tentunya terkait kelayakan ataupun kalau Anda mau bertanya teknikal jangka panjang pun juga bisa. Tetapi kalau menjurus ke value investing karena kami tidak menggunakan itu dalam investasi ya kami tidak bisa menjawabnya gitu ya. Dan pun seperti yang Anda tahu ya, indikator-indikator value investing seperti PER dan PBV itu sudah kami jelaskan tidak kita gunakan juga gitu ya. Ini masih banyak yang bertanya dan berkonsultasi seperti itu, jadi kita perlu luruskan. Jadi kita akan jawab berdasarkan teknikal ya, karena ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, semahal apapun kalau masih bisa tumbuh dan masih bisa naik kita tetap bisa beli, tapi semurah apapun kalau fundamentalnya tidak tumbuh, tidak sesuai dengan syarat kelayakan investasi ya tidak mungkin kita beli. Seperti itu. Hari ini sudah naik ya. Ini pembahasan malam ini kan ini pertanyaan baru ya. Ya menurut saya relatif secara teknikal sudah naik ya. Secara teknikal sudah naik. Jadi mungkin agak terlambat ya kalau Anda melihat fundamental. Saya nggak akan bahas fundamentalnya karena tidak ditanya. Ya kalau Anda sudah mengincar saham ini untuk investing harusnya masuknya di bawah-bawah sini ya. Atau paling terlambat-lambatnya ya ketika dia mulai naik ini ya, ketika dia mulai naik. Dan hari ini kenaikan fase kedua, wave 1 turun, wave 2, wave 3, ini wave 3 naik ya. Jadi masuk di wave 3 itu menurut kami sudah terlalu tinggi ya, terlalu beresiko untuk naik. Hari ini sudah naik 20% dan ya menurut kami kalau dia turun lagi di 250 ke bawah baru mungkin itu akan lebih menarik secara teknikal. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Target turun brand Pak Yev, saya sudah jual semua. Tunggu turun berapa untuk BB? Apa BB ini apa maksudnya Pak? BB buyback atau gimana? Jangan pelit-pelit lah ya. Kalau mau buyback ketik aja buyback. Mau beli lagi atau apa gitu ya. Oke, hari ini brand naik tadi pagi sebelum turun kita sudah sampaikan hari ini brand turun 7%. Sudah kami sampaikan di Telegram bagi Anda yang mengikuti Telegram kami. Ya, kalau Anda sudah mengikuti Telegram pastinya sudah kami sampaikan secara jelas berapa target-target turun saham Barito. Ya, ini akan turun ke target terdekat di 5.700. Ini target terdekatnya ya, 5.700 itu merupakan support terdekatnya ya. Kemudian kalau kita mengacu pada Fibo, kemungkinan ini masih bisa turun ke bawah lagi yaitu di 4.600. Itu adalah support Fibo. Oke, 4.600. Kemudian kalau best price di 0,618-nya kebetulan di 3.000-an ya. Ini ya kita akan lihat di dua area ini dulu. Tapi tim
tim intelijen kami yang disampaikan melalui artikel terbaru tadi, target price memasang target yang ya lengkap gitu ya, tiga target sekaligus mereka pasang untuk memberikan gambaran gitu ya, untuk memberikan gambaran juga mungkin Bapak Ibu sudah membaca setidak rasional apa saham ini gitu ya, dimana secara market cap dia sudah jauh melebihi Bayan, bahkan BRI yang memang tidak bisa di compare, tetapi ya kalau Anda melihat seberapa besar bisnis brand dibandingkan dengan beberapa emiten yang market cap-nya sebesar brand atau yang disalib brand ini, tentunya tidak sebanding gitu ya. Jadi kalau market ini sudah kembali ke rasional gitu ya, kembali ke misalkan ini sudah mulai menyadari ya, saya tidak menakut-nakuti ya, ini bisa menyebabkan target ketiga yang kami pasang itu tidaklah sulit untuk dicapai gitu. Ini sekali lagi semoga prediksi turun seperti yang biasanya kalau kita memprediksi sebuah saham itu turun, semoga prediksi saya salah. Tapi sekali lagi ya, itulah yang perlu kita sampaikan. Untuk apa? Untuk agar penonton YF Talk dan terutama member-member kami yang ingin kami lindungi, supaya mereka tidak terjebak di pucuk gitu ya, supaya mereka dananya tidak tertahan di saham yang mungkin berpotensi beresiko yang sangat tinggi gitu ya, karena resiko itu bisa di manage setinggi apapun saham yang Anda beli. Kalau Anda memahami itu ya nggak apa-apa, Anda beli brand di harga 6 ribuan pun juga nggak apa-apa, asalkan Anda tahu kapan dan bagaimana Anda harus keluar gitu ya. Yang jelas kami sudah sampaikan targetnya ada 3 target, tapi ya sementara ini kita lihat yang terdekat dulu lah, karena beberapa hari ke depan ini kan ada dividen ya. Nah ini kita akan lihat nih bagaimana kalau biasanya dividen itu akan menyebabkan penurunan itu menjadi ya bisa dikatakan abnormal atau tidak bisa dilihat dari teknikal. Bisa aja tiba-tiba jeblok, tetapi dividennya memang kecil ya. Jadi ya kita lihat, let's see aja. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke saham berikutnya. Pak, tadi saya sudah jual sebagian saham Gria sesuai instruksi di PTR, sisa 10 PV, hold dan TP2 ya Pak. Kita lihat Gria. Hari ini ISG turun, tetapi masih ada saham yang naik seperti yang sudah kami sampaikan. Kami tidak pernah ya takut kalau ISG turun dan sebagainya, karena masih ada saham yang naik seperti contohnya ini kemarin PDPP, hari ini Gria. Selalu ada setiap hari saham yang naik ya. Jadi tidak perlu Anda takuti. TP2-nya berapa? Sebentar kita akan cek dulu, karena saya terus terang tidak hafal. Kita akan cek langsung di private trading room gitu ya. Nah, ini kemarin kita beli tanggal 20 ya di harga 102. Nah, kemudian targetnya ini pertama di 108. Itu pertama, kedua di 118. Nah, hari ini tutupnya di 117. Ya, Anda harusnya jual di 108 dan 118 ya. Kemudian ya kalau sekarang ini belum di 118 ya mungkin besok pagi ini akan sangat memungkinkan untuk Anda menjual di harga tersebut ya gitu. Jadi ya silahkan dijual di TP2. Ini sudah sangat cukup, Anda bisa profit 13% dalam waktu ya 24 jam lah gitu ya. Jadi ya harus disyukuri itu. Yang penting adalah konsistennya ya. Profit besar tetapi kalau tidak konsisten itu akan sia-sia. Oke, seperti itu. Jadi selalu patuhi apa yang ada di trading plan ya. Trading plan ini adalah sebuah panduan yang lengkap. Ada TP1, ada TP2, ada stop loss. Stop loss ini sifatnya dinamis, kalau sahamnya naik tentunya naik ya. Kemudian sekarang Gria berarti proteksinya dinaikkan ke TP1 gitu ya, hukumnya seperti itu. Jadi Anda harus mematuhi dan mengikuti aturan yang ada di private trading room. Seperti itu. Kita lanjut. Bahas fundamental saham games untuk invest jangka panjang dan dividennya apa cocok. Oh, berarti mau mencari dividen dari sebuah investasi gitu ya. Di harga saat ini apakah sudah bisa masuk gitu.
kita akan lihat games ini dividennya berapa gitu ya. Kita perlu melihat kalau dividen itu perusahaan tersebut memang kemungkinan tidak grow ya, dan juga dia sudah masuk ke fase mature gitu ya. Kalau kita saham-saham dividen kita seperti itu ya. Pun kalau dividen itu kita harus melihat bagaimana kondisi fundamentalnya. Secara pertumbuhan sangat bagus ya, ini kemungkinan ya karena akibat ledakan pertumbuhan di tahun lalu gitu ya, dimana ya emiten-emiten tambang, energi dan sebagainya itu sudah mengalami peak performance-nya di 2022 yang lalu, sehingga secara general sudah kami jelaskan ketika kita berinvestasi di tahun ini atau tahun kemarin itu sudah cukup terlambat. Apalagi awal tahun kemarin gitu ya, pasti saat ini posisinya kurang bagus gitu ya. Sehingga ya kita perlu melihat ini dividennya seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari yield dividennya ini relatif tebal ya. Seperti kemarin Anda lihat juga PTBA ya. Gitu, sahamnya dividennya jumbo, tetapi efeknya apa? Ya tentunya saham dividen yang kami harapkan kalau kita investasi itu adalah dividen yang stabil dan bertumbuh. Bukan yang besar sekali, tiba-tiba kecil sekali gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini sekecil-kecilnya itu 2% yieldnya. Kemudian ini terakhir di 2020 ketika games ini mencapai peak performance itu sekitar 15. Dengan DPR yang relatif sudah maksimal gitu ya diberikan gitu. Jadi ya ini sudah batas maksimalnya. Kalau kita bicara dividen ini cukup stabil dari tahun ke tahun selalu ada gitu ya, dan mungkin dividennya akan mengecil ya di tahun 2002. Untuk dividen tahun 2023 ini kemungkinan akan mengecil. Terakhir kan bulan 4 ya. Bulan 9, bulan September ya, bulan kemarin ini dividennya sekali ya. Jadi ya kalau saya mungkin secara teknikal ini masih bisa turun ya, karena ini saham ini juga relatif masih konsolidasi dan mengarah ke turun ya. Mungkin kalau beli untuk saat ini enggak, meskipun nyari dividen mungkin saya akan melihat saham ini turun ke 4.800 di bawah 5.000 itu mungkin lebih oke. Untuk itu pun juga kita perlu melihat karena di bawah sini ada gap ya. Di bawah sini ada gap ya, kalau kinerjanya turunnya cukup drastis bisa membuat saham ini turun ke bawah 560 ya. Ini sampai dengan kuartal 2 kita lihat pertumbuhan di bawahnya relatif masih bisa dikatakan masih tumbuh, tetapi belum ada kuartal 3, kuartal 4 yang kemungkinan turun. Kemungkinan ya, secara umum seperti itu sih ya. Jadi ya kalau saya mungkin akan menunggu di bawah karena ini relatif masih tinggi. Ya kalau bicara 2021 misalkan kinerjanya nanti akan sama dengan 2021 ya bisa balik ke area sini di 2000-3000an ini untuk games seperti itu. Mohon pencerahannya untuk trade plan gula hingga akhir tahun 2023. Makasih Pak Yep, mohon maaf sekali kita tidak bisa mematok waktu ya, jadi kita nggak bisa nih bulan Desember saham ini naik ke sana, bulan Februari sahamnya naik ke sana, nggak bisa saya ya, kami tidak bisa. Oke, gitu. Tapi kalau Anda tanya targetnya ke berapa untuk jangka pendek, misalkan kita bisa ya. Kalau saham ini kan, ini saham ini lumayan ya bisa dikatakan saham gorengan gitu ya. Anda lihat naik dan turunnya seperti ini nggak ada secara historis dia itu naik di bulan Desember gitu ya. Dimana ini ya kalau dia lagi naik ikuti aja, tetapi kalau udah selesai jangan dipaksa gitu aja. Nah kalau sekarang ini misalkan Anda beli di sekarang ini, kalau dia naik kemungkinan dia akan mengejar EMA 60 sini aja, 0,2 ini di gap 376 sampai dengan 414. Masalahnya kapan itu tercapai saya tidak bisa pastikan, itu tidak bisa kita proyeksikan itu ya. Kalau bisa dikatakan ya mungkin dalam jangka pendek itu ya kurang dari 1 bulan gitu kan. Tapi ya sekali lagi kami tidak bisa memiliki kemampuan untuk hari ini saham ini naik ke sana, besok saham ini naik ke situ, minggu depan saham ini naik ke sana, nggak bisa ya. Kecuali YEF sudah menjadi price maker, kita sudah mengendalikan harga saham. Nah kita akan berikan secara mendetail gula bulan Desember ini naiknya ke 400 ke 450
Ya, seperti itu. Bulan Desember tanggal sekian, jam sekian Anda jual di situ. Seperti itu. Nah, sayangnya saya ini, terutama saya ya, itu kan sama seperti yang lain-lain ya, investor kecil, trader kecil-kecilan. Jadi nggak memiliki kemampuan untuk itu. Ya, jadi bertanyalah sesuai dengan kemampuan kami, tidak bisa seperti itu untuk membaca hari, tanggal, ya, gitu. Kami ini sama seperti yang lain-lain ya, trader investor kecil. Kalau terkait prediksi kami ataupun analisa kami ada beberapa yang benar, ya itu ya sebuah, bisa dikata anggap ya sebuah usaha yang menemui sebuah keberuntungan. Usaha yang bertemu dengan keberuntungan, jadilah hasil itu. Seperti itu. Tolong bahas saham energi secara teknikal, perkiraan penurunan dan kenaikan di angka berapa. Kita lihat. Energi ini sekarang ini posisi teknikalnya lagi konsolidasi gitu ya. Support ya, ini bicara naik dan turun ya. Untuk jangka pendek ini potensinya turun ke 200 ya. Ini kalau tembus, kemungkinan tembus, mungkin probability-nya mungkin sekitar 80%-an ke atas. Ini saham ini akan tembus 200. Tinggal tunggu waktu ya, kapan itu, hari apa dan sebagainya. Sekali lagi saya tidak tahu, tetapi yang jelas konsolidasi ini merupakan proses untuk turun ya secara struktur. Karena ini ABC ya, dimana C harusnya lebih rendah dari 200, yang mana itu adalah A ya. Di situ kalau misalkan ini secara ideal ya, itu akan menemui 1,2 itu di 160 sampai dengan 133. Nah, dalam prosesnya apakah masih bisa naik? Masih bisa, misalkan dia masih bisa naik di 230 dalam proses turunnya. Seperti itu. Baik, itulah yang dapat kami bahas di F-Talk malam ini, karena ya itu yang ada di kolom komentar ya, itu yang kita bahas. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Silahkan isi ke saham apa dan berikan alasan atau pertanyaan untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.